wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Sudra, yaitu salah satu teori dari masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Syairah Hananda dari absen 35. Saya Nadine Sabila dari absen 26. Yuk simak penjelasannya. Teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahui, Sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Alasan mengapa para golongan dari Sudra menyebarkan ajaran agama Hindu ke Indonesia, yaitu karena mereka ingin mengubah nasib berupa dapat hidup lebih baik dan layak. Oleh karena itulah, para golongan Sudra memilih untuk meninggalkan negara India dan pergi ke negara lainnya. Apabila di negara India, mereka menjadi seorang budak. Setelah sampai di negara Indonesia, mereka memperoleh kedudukan yang lebih baik, serta dihargai oleh masyarakat sebab tidak ada sistem kasta yang mengikatnya. Teori ini dikemukakan oleh seorang pria yang merupakan keturunan dari Jerman dan Belanda bernama Gottfried Herjewald von Faber. Pria ini lahir di daerah Surabaya tanggal 1 Desember tahun 1899. Gottfried Herjewald von Faber adalah salah satu tokoh pecinta budaya. Pada tahun 1933, dirinya berhasil membentuk sebuah perkumpulan sejarah kota. Beberapa tahun kemudian, dia diangkat menjadi seorang direktur di Museum Java yang didirikan di daerah Jawa Timur. Teori yang dikemukakan oleh von Faber menerangkan bahwa ajaran agama Hindu dibawa oleh para golongan Sudra atau budak. Mereka menyebarkan ajaran agama Hindu karena ingin mengubah nasibnya. Para golongan Sudra adalah salah satu golongan yang paling terbawa di dalam kasta Hindu. Masuknya ajaran ini ke negara Indonesia guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, teori Sudra ini terlalu kuat, sebab secara rasional pengaruh dari kaum Sudra dalam menyebarkan ajaran agama Hindu tidak membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat di Nusantara. Pada dasarnya, kebudayaan Hindu tersebut tidaklah mencakup kepunyaan dari kasta Sudra, sebab mereka merasa tersisih serta hanya hidup menjadi seorang budak, dan kebudayaan Hindu tersebut dianggap terlalu tinggi baginya. Namun, meskipun begitu, teori Sudra dianggap sebagai salah satu teori yang cukup dikenal dan populer di kalangan masyarakat. Pada faktanya, teori ini masih diragukan kebenarannya, sebab terdapat beberapa pakar ilmu yang masih menganggap bahwa teori Sudra belum begitu kuat. Berikut merupakan beberapa kelemahan dari teori Sudra dalam menyebarkan ajaran agama Hindu. Pertama, golongan Sudra tidak menguasai agama Hindu secara lebih dalam. 2. Tujuan golongan Sudra yaitu memperbaiki kehidupan. 3. Tidak memiliki latar pendidikan tinggi. 4. Kasta terendah. Maka dari itu, di samping berpindah karena ingin memperbaiki kondisi hidup, golongan Sudra sekaligus menyebarkan ajaran agama Hindu. Selain itu, golongan Sudra juga berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Hindu di Nusantara melalui perkawinan. Di samping kelemahan dari teori Sudra memiliki kelebihan loh. Kelebihan dari teori Sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Sebagian besar golongan Sudra bekerja sebagai buruh serta budak, sehingga sangat mungkin apabila mereka ingin mengubah nasib menjadi lebih baik ke tempat lain. Dari penjelasan yang telah kita sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara memiliki beragam teori, yaitu salah satunya teori Sudra. Dengan teori-teori tersebut pun, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama. Jadi, jangan lupa toleransinya ya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai teori Sudra. Semoga wawasan kalian bertambah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.